Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6551. Penduduk pulau terakhir yang bicara seperti itu padaku. Rumput di kuburan seharusnya setinggi 3 kaki. Kan? Harvey York berbicara dengan setengah tersenyum. Namun, setelah mendengar kata-katanya, suasana penonton tidak bisa menahan keheningan. Terutama penduduk pulau itu. Semuanya tampak murung saat ini. Hari ini adalah kegiatan membangun tim grup Liuling. Pada kesempatan seperti itu, mengatakan hal seperti itu sama sekali tidak menghormati penduduk pulau dan grup Liuling. Dan Bu Cheng Thompson, yang awalnya sangat pendiam di sudut, sekarang tersenyum dingin di sudut mulutnya. Saat berikutnya, dia meletakkan gelas anggur di tangannya, dan berjalan dengan membunuh. Wanita seperti Ito Mizuki tidak mudah didapat. Bahkan jika Bu Cheng Thompson layak menjadi dewa perang di Heizu. Jika dia ingin mendapatkannya, dia harus menggunakan segala cara. Dan pada kesempatan seperti itu, seorang pahlawan yang menyelamatkan kecantikan pasti akan memberikan efek yang luar biasa. Awalnya, Bu Cheng Thompson berencana untuk menyusahkan Harvey York. Tapi sekarang kesempatan seperti itu secara alami lebih cocok. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara dengan wanita tertua seperti ini? Setelah berjalan sejauh 3 meter, Bu Cheng Thompson berbicara dengan acuh tak acuh. Aku memberimu kesempatan sekarang. Berlutut dan tampar mulutmu 100 kali di depan Nona Mizuki. Ito, aku tidak akan membuatmu malu. Kalau tidak, jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku akan meminta penjelasan untuk Nona Ito sendiri. Mata semua orang tertuju pada Bu Cheng Thompson dalam sekejap. Dan kemudian ekspresi banyak orang menjadi setengah tersenyum. Bu Cheng Thompson mengenakan setelan hitam, yang terlihat seperti pengawal. Namun meski begitu, tidak ada cara untuk menyembunyikan temperamen musim panas yang hebat dalam dirinya. Pada saat ini, orang-orang ini secara tidak sadar menganggap Bu Cheng Thompson sebagai anjing setia Ito Mizuki. Apakah kamu? Kualifikasi apa yang harus kamu tunjukkan di sini? Harvey York melengkungkan bibirnya. Dia secara alami mengenali Bu Cheng Thompson. Tapi dia tidak bermaksud sopan sama sekali. Orang seperti ini yang mengira dia adalah protagonis harus ditampar dengan keras. Jika tidak, dia tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Mendengar kata-kata Harvey York, niat membunuh muncul di mata Bu Cheng Thompson. Harvey York, bajingan itu, tidak hanya membunuh kakak laki-lakinya, tapi sekarang dia berani mempermalukan dirinya sendiri seperti ini. Aku adalah Raja Naga dari Heizu yang agung, menjelajahi dunia ketika aku berada di luar negeri. Bahkan penguasa aula kehidupan kekal akan berteman dengan teman-temannya. Orang ini, hak apa yang dia miliki untuk berbicara sendiri seperti ini? Jika bukan demi rencananya sendiri, Bu Cheng Thompson akan menembak dan membunuh Harvey York di tempat saat ini. Tapi bagaimanapun, dia adalah generasi Raja Naga Heizu. Pada saat ini, dia perlahan mendapatkan kembali ketenangannya. Menyipitkan mata ke arah Harvey York. Dan berkata, hanya penduduk asli negara besar H. Presiden Aliansi Bisnis Negara Besar H belaka. Kamu harus tahu bahwa jika tidak ada grup Liuling di tahun-tahun ini, Aliansi Bisnis Negara Besar H tidak akan tahu berapa kali akan dibubarkan. Sekarang kamu sedikit lebih mampu. Kamu ingin menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan. Kamu benar-benar melupakan warisan orang negara besar H sebagai etiket.
Orang-orang negara besar yang besar tidak populer di dunia selama bertahun-tahun. Alasan terbesarnya adalah ada orang sepertimu. Ya, Harvey York tampak tenang. Orang-orang negara besar yang besar diperlakukan seperti ini. Bukankah karena terlalu banyak anjing gembala sepertimu? Bahkan memandang rendah dirimu sendiri. Kamu masih ingin diakui oleh orang lain. Apakah Anda hanya satu sel di batang otak Anda? Atau apakah ada pompa air di dalamnya? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa mengatakan omong kosong seperti itu? Bab 6552. Mendengar kata-kata Harvey York, mata orang-orang di sekitar menjadi lebih main-main. Bagi orang asing ini, bagaimana mungkin seekor anjing gembala sederhana dihargai oleh mereka? Secara khusus, Harvey York hampir menggosok wajah Bu Cheng Thompson di tanah pada saat ini, yang membuat senyum di wajah orang-orang ini sedikit lebih sarkastik dan lucu. Dalam kognisi mereka, adegan ini seperti anjing menggigit anjing. Di sisi lain, Mizuki itu juga tertawa terbahak-bahak. Melihat anjing negara besar yang setia di sebelah saya. Untuk menyenangkan saya, dia bisa mengatakan apa saja. Dan wajahnya bengkak tanpa disadari. Alih-alih merasa malu, Ito Mizuki justru mengira itu konyol. Faktanya, Ito Mizuki tidak pernah menganggap pengawal negara besar di sekitarnya sebagai pribadi. Omong-omong, orang ini juga dari negara besar yang melirik. Apakah dia memiliki hubungan setengah sen dengan penduduk pulau? Tetapi Bu Cheng Thompson tidak tahu bahwa Mizuki itu sedang mengolok-olok dirinya sendiri saat ini. Dan secara keliru mengira bahwa Mizuki itu adalah orang yang melangkah maju untuk menyelamatkan kecantikan dan mendapatkan bantuan Mizuki itu. Jadi, pada saat ini, Bu Cheng Thompson sedikit membungkukkan badannya. Dan tersenyum menawan pada Mizuki itu. Menunjukkan ekspresi bahwa selama Anda memiliki saya, tidak ada yang bisa merangkul Anda. Dan kemudian perlahan berkata, Nona itu, kamu bisa yakin, selama aku di sini, tidak ada yang bisa memaksamu melakukan apapun. Tidak ada yang bisa meremehkanmu. Siapapun yang berani membuat masalahmu, aku akan mengirimnya ke jalan. Selama kamu mau. Selama aku bisa. Mendengar kata-kata Bu Cheng Thompson, sudut mulut Harvey York berkedut. Dia tidak terburu-buru untuk berbicara saat ini, tetapi menyaksikan pemandangan itu dengan penuh minat. Agaknya, menurut rencana Bu Cheng Thompson, Mizuki itu akan diam-diam setuju bersamanya jika dia melangkah maju untuk menyelamatkan kecantikan sebagai pahlawan. Namun, hal-hal tidak berkembang sesuai dengan rencana Bu Cheng Thompson. Mizuki itu sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Menatap Bu Cheng Thompson dengan wajah dingin dan berkata, apa yang kamu lakukan? Mengapa ada begitu banyak adegan? Kelompok kami mengundang Anda untuk menjadi pengawal, bukan untuk stand-up komedi. Tembak jika kamu memiliki kemampuan, dan menyingkir jika tidak. Benar saja. Orang-orang negara besar adalah sampah. Mendengar kata-kata Mizuki itu, Bu Cheng Thompson terkejut. Dan sedikit ketidakpercayaan muncul di matanya. Apa situasinya? Wanita pulau ini memarahi dirinya sendiri. Tidakkah dia tahu betapa sulitnya situasi yang dia hadapi? Dia bahkan mencoba membelanya bahkan jika dia mungkin menanggung keburukan sebagai musuh asing dan melupakan leluhurnya. Apa dia tidak tahu cara bersyukur? Setelah itu, dia sadar. Memandang itu Mizuki dan tersenyum kecil. Mizuki, aku tahu mengapa kamu memperlakukanku seperti ini. Dan aku juga tahu apa yang kamu takutkan. Orang bernama Harvey York ini memang cukup cakap. Dan dia cukup terkenal di negara pulaumu. Tapi jangan khawatir tentang itu. Denganku di sini, dia tidak berani melakukan apapun padamu. Saat berbicara, Bu Cheng Thompson menatap Harvey York dengan mata dingin. Mizuki itu tidak membuka hatinya untuk dirinya sendiri.
tetapi menyindir dirinya sendiri dengan kata-kata. Dia harus tahu bahwa Harvey York telah meninggal dengan banyak penduduk pulau. Namun, tidak peduli seberapa mampu Harvey York, di matanya sendiri. Apa itu? Tidak peduli seberapa mampu Anda. Mampukah Anda lebih kuat dari diri Anda sendiri selama ekspedisi selatan dan utara 5 tahun di Heizu? Itu Yanjing di sini. Saya tidak ingin membunuh orang dengan santai. Jika itu di Heizu, Anda bahkan tidak perlu memberi perintah sendiri. Hanya dengan satu tampilan, ribuan tentara bayaran di sekitar Anda dapat menginjak kaki sampai mati. Bab 6553. Harvey York memandang Bu Cheng Thompson yang menggertak di depannya dengan ekspresi idiot di wajahnya. Dan wajah Mizuki Ito menjadi gelap pada saat ini. Dia melangkah maju dan menamparkan wajah Bu Cheng Thompson dengan backhandnya. Bentak, ditemani oleh suara yang renyah. Ekspresi Mizuki Ito sangat dingin. Apakah Mizuki namamu? Pengawal kecil dengan gaji bulanan 3.000 yuan. Untuk apa dia berpura-pura di depan wanita ini? Saya mempekerjakan Anda karena Anda meminta saya untuk melakukan pekerjaan itu. Bukan karena Anda berpura-pura. Keluar. Keluar sekarang. Mizuki Ito awalnya berencana untuk mengusir Harvey York dan rombongannya dengan kecepatan kilat. Akibatnya, pengawal kecil itu keluar dan melompat-lompat. Tampak seperti pahlawan yang menyelamatkan kecantikan, yang membuatnya merasa mual ketika melihatnya. Dia bukan orang bodoh. Jadi dia dengan cepat mengetahui bahwa pesta ini sesuai dengan tujuannya. Dia, Mizuki Ito, selalu paling membenci orang negara besar H. Dia tidak bertanggung jawab untuk ini. Dan dia masih ingin bangkit. Benar-benar lelucon. Namun, sikap Ito Mizuki membuat senyum di wajah Bu Cheng Thompson semakin menyeramkan. Ketika dia berada di Heizu, dia merayu putri dari banyak kepala suku. Dan wanita-wanita itu semuanya berhati dingin dan berhati hangat. Tamparan oleh Ito Mizuki ini membuat Bu Cheng Thompson merasa bahwa Ito Mizuki pasti memiliki dirinya di dalam hatinya. Jadi pada saat ini, bukan hanya generasi Raja Naga Heizu yang tidak marah, tetapi ada sedikit lebih banyak kelembutan dan memanjakan di mata Ito Mizuki. Ekspresinya menjadi semakin percaya diri. Dan dia tersenyum dan berkata, "Miyue, aku tidak akan pergi. Denganku di sisimu. Hanya Harvey York bukanlah apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanku." Mendengar kata-kata Bu Cheng Thompson, Harvey York memutar matanya hampir ke alam semesta. Dan Olivia Kuilanlan, yang telah berdiri di samping Harvey York, mau tidak mau bersandar ke arah Harvey York dan berkata, "Presiden York, apakah kepala orang ini baik-baik saja?" Mizuki Ito merasa sangat malu. Apa yang terjadi hari ini? Tidak hanya dia benar-benar dipermalukan di depan sekelompok eksekutif dari grup Liuling, tetapi yang paling penting, dia juga ditertawakan oleh Harvey York. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu akan keluar? Mizuki Ito hampir menggertakkan giginya. Jika dia memandang rendah Harvey York, maka Bu Cheng Thompson pada saat ini membuatnya merasa mual. Aku tidak akan pergi sampai kamu aman. Bu Cheng Thompson tampak acuh tak acuh. Dan menolak untuk pergi bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa. Sebagai Raja Naga dari Heizu, dia selalu mengatakan apa yang dia katakan. Bagaimana dia bisa pergi pada saat kepura-puraan yang begitu kritis? Terjebak, tentu. Aku yakin kamu punya wajah. Mizuki Ito menamparkan backhandnya lagi. Kamu gila, Bibi. Apakah aku mengenalmu dengan baik? Jika kamu tidak keluar, aku akan membiarkan seseorang membunuhmu. Tamparan ini tidak terlalu menyakitkan, tetapi sangat menghina. Rasa dingin dan niat membunuh melintas di mata Bu Cheng Thompson. Generasi Raja Naga sebenarnya ditampar 2 kali oleh wanita yang sama. Tapi musuh bebuyutannya,
Harvey York menonton pertunjukan dari pinggir lapangan. Adegan ini benar-benar tak tertahankan. Memikirkan banyak strategi-strateginya. Bucheng Thompson menarik napas dalam-dalam pada saat ini. Dan tidak meledak pada saat ini. Kesabaran. Pastikan untuk bertahan. Aku bisa bertahan 5 tahun di Heizu. Belum lagi rasa malu di depanku. Sejujurnya tidak buruk bagi Bucheng Thompson. Dia menenangkan dirinya. Lalu sedikit membungkuk kepada Mitsuki Ito. Dan berkata, karena Nona Ito telah memintaku untuk pergi lagi dan lagi. Aku akan pergi saja. Namun, saya masih mengatakan bahwa, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Selama Anda membutuhkannya. Saya akan muncul di sisi Anda sesegera mungkin dan melindungi Anda secara komprehensif. Setelah kata-kata itu jatuh, Bucheng Thompson tersenyum menawan lagi dengan wajahnya yang bengkak. Bab 6554. Segera, Bucheng Thompson berbalik dan pergi. Sosoknya menghilang. Tetapi sebelum dia pergi, tatapannya yang acuh tak acuh tertuju pada Harvey York sejenak. Sudut mata Harvey York tidak bisa membantu tetapi berkedut sedikit. Raja Naga Heizu ini tidak bertanggung jawab. Apakah dia sakit? Sebuah lelucon untuk sementara berakhir. Mata Ito Mizuki tertuju pada Harvey York lagi. Dan berkata dengan dingin. Apakah kamu masih pergi? Harvey York mengangkat bahu. Dan berkata dengan ringan. Kamu baru saja membuat anjing setiamu sangat membuatku jijik. Dan aku tidak merasa jijik. Bagaimana kamu bisa pergi sebelum kamu melakukan sesuatu? Mata Mizuki Ito menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan dia tersenyum menghina setelah beberapa saat. Seolah memikirkan sesuatu yang lucu. Memandang Harvey York dari atas ke bawah untuk beberapa saat. Dan berkata dengan ringan, Ismaek. Abe memberitahuku tentangmu. Saat ini. Mulutnya masih keras. Itu memang karakter. Begitulah. Aku tidak akan berputar-putar denganmu. Aku akan memberimu kesempatan. Jika Anda ingin saya menarik semua negara pulau. Ya. Berguling di tanah seperti anjing merangkak. Begitu saya memanjat. Saya akan menarik 10% dari modal. Naiki 30 putaran. Dan aku akan mengambil semua modal. Cepat naik. Aku akan memberimu 10 menit. Pergilah jika kamu tidak memanjat. Jangan menghalangi jalan ke sini. Mendengar perkataan Mizuki Ito, semua eksekutif grup Liuling yang hadir tertawa terbahak-bahak. Souga. Nona Meiyue benar. Jika kamu ingin kami menarik modal, kami harus merangkak seperti anjing. Penduduk pulau kami yang terhormat suka melihat orang negara besar belajar merangkak seperti anjing. Cepatlah. Ponsel kita semua sudah siap. Tinggal menunggumu mendaki. Dan Ismaek Abe dan beberapa direktur di sekitarnya juga menatap Harvey York dengan setengah tersenyum saat ini. Sambil mengambil beberapa langkah mundur untuk menambah jarak antara keduanya. Mereka mengeluarkan ponsel mereka dengan ekspresi wajah yang tidak dapat dipahami. Jika Harvey York tidak belajar bagaimana anjing merangkak, maka tidak ada cara untuk mengeluarkan negara pulau itu. Kemudian dia kalah taruhan dan harus keluar. Dan jika Harvey York belajar merangkak seperti anjing, bahkan jika negara pulau ditarik. Tetapi begitu video ini terungkap, kualifikasi dan rasa malu apa yang dia miliki untuk terus duduk di posisi presiden di aliansi bisnis negara besar Pada saat ini, melihat Harvey York dipermalukan, Ismaek Abe merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Kalian terlalu jauh. Olivia Kuilanlan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara saat ini. Bahkan jika kamu tidak setuju, kamu tidak bisa menghina orang seperti ini. Yo, kamu putri Troy Kuilanlan, kan? Ito Mizuki melirik Olivia Kuilanlan. Ayahmu tidak jauh berbeda dengan anjing di depanku. Kau hanya jalang. Kalau kau begitu buta terhadap Bibi,
Aku akan membuatmu berlutut dan belajar merangkak seperti anjing. Setelah selesai berbicara, Ito Mizuki menyipitkan mata ke arah Harvey York, dan berkata dengan senyum dingin, "Nama belakangku adalah York. Aku tahu seberapa mampu kamu. Aku juga tahu bahwa banyak orang di dunia seni bela diri negara pulau menderita di depanmu. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa tidak peduli seberapa percaya diri Anda tidak dapat memprovokasi saya. Karena aku berasal dari 5 keluarga kerajaan di negara pulau. Dan aku..." Sambil berbicara, Ito Mizuki mengulurkan jari telunjuk kanannya untuk menunjuk dahi Harvey York. Saat ini, Harvey York tiba-tiba tersenyum tipis, mengulurkan tangan kanannya dan meraih jari telunjuk kanan Ito Mizuki. "Tidak ada bedanya bagiku siapa dirimu. Bahkan jika kaisar negara pulaumu berani berbicara kepadaku seperti ini, akhirnya akan sama." Saat berbicara, Harvey York tidak memiliki sedikit pun niat untuk mengasihani dan mengasihani. Tetapi dengan tangan kanannya, dengan klik, dia langsung mematahkan jari telunjuk kanan Ito Mizuki. Bab 6555. Apa? Cerita nyaring yang tak tertandingi keluar. Dan Mitsuki Ito yang manja tidak dapat membayangkan bahwa Harvey York akan berani melakukan hal seperti itu pada dirinya sendiri. Dia mengejang kesakitan. Dan pada saat ini dia jatuh kembali dan duduk gemetar. Sangat malu melihat adegan ini. Ismaek Abe dan yang lainnya serta eksekutif lain dari grup Liuling merasa linglung. Berpikir bahwa mereka salah membacanya. Bagaimana bisa seseorang seperti Ito Mizuki diperlakukan seperti ini? Meskipun dia memang sombong. Tetapi apakah dia memiliki modal untuk menjadi sombong? Harvey York, bajingan itu, tidak hanya tidak peduli, tetapi bahkan lebih sombong dari Mizuki Ito. Mizuki Ito paling banyak dihina secara verbal. Beraninya Harvey York melakukannya secara langsung. Belum lagi Mizuki Ito adalah kepala Departemen Urusan Timur Jauh Grup Liuling. Keluarga Ito, tempat dia dilahirkan, tidak bisa diprovokasi oleh sembarang orang. Oke. Belum lagi, perjalanan Mizuki Ito ke negara besar memiliki pendukung yang luar biasa di belakangnya. Itu adalah sekolah Shinto, yang pertama dari 6 sekolah besar di negara pulau. Itu, arogan nomor 1 dari aliran Shinto yang legendaris memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengannya. Menyinggungnya hanya meminta kematian. Bodoh. Bak besar. Mizuki Ito mencengkeram tangan kanannya. Wajahnya yang cantik benar-benar terdistorsi oleh rasa sakit. "Kamu hanya seorang negara besar dan kamu berani memotong jari ibuku. Kamu akan membayar harganya." Sejak dia menjadi kepala Departemen Urusan Timur Jauh dari grup Liuling, Mizuki Ito telah menjadi salah satu lingkaran tertinggi di negara pulau itu. Kemanapun Anda pergi, Anda akan dikelilingi oleh bintang-bintang, dikejar oleh banyak pria, dan dicemburui oleh wanita yang tak terhitung jumlahnya. Dia bercanda bahwa banyak pria harus berlutut dan menjilati jari kakinya. Sederhananya, sejak dia berkuasa, dia belum pernah menghadapi tamparan seperti itu di wajahnya. Pada saat ini, Ito Mizuki sangat marah sehingga dia akan mengaum ke langit. Harvey York menyeka jari-jarinya dengan tisu basah dengan ekspresi jijik, dan menulis dengan ringan, "Anjing setia Anda ada di sini sekarang. Anda mungkin masih memiliki 3 poin kemampuan untuk melawan saya. Sekarang, dengan hanya kamu yang hadir dan 3 kucing dan 2 anjing, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Juga, jangan potong jarimu. Bahkan jika kamu memotong semua anggota tubuhmu. Jadi apa? Meskipun saya tidak pernah memukul wanita, 99% wanita pulau, di mata saya, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi manusia. Jika Anda masuk akal,
Anda dapat menjual saham itu kepada saya sekarang. Dan bersujud kepada saya untuk meminta maaf. Jika kamu tidak tahu kesenangannya, maka aku minta maaf. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menanggung hasil akhir. Mendengar kata-kata Harvey York, Olivia Quinlan, yang ragu-ragu untuk berbicara, berhenti berbicara. Ismaek Abe juga sedikit linglung. Tiba-tiba kekuatan Harvey York berada di luar imajinasi. Lagi pula, dalam persepsi Ismaek Abe, bahkan jika tuan muda keempat Yanjing bertemu Ito Mizuki, dia akan dengan sopan memanggilnya Nona Ito. Lagi pula, semua orang membawa rak bunga. Tapi sikap Harvey York benar-benar terlalu tinggi. Sedikit mengejutkan. Para eksekutif negara pulau lain juga bereaksi pada saat ini. Pada saat ini, seseorang tidak dapat menahan diri untuk menunjuk Harvey York dan berteriak. Baga, Sinei, apakah kamu tahu di mana ini? Ini adalah tempat berburu di bawah keluarga Yan Jingning. Jika kamu menyakiti seseorang di tempat ini, orang-orang grup Liuling kami yang menyakitimu, matilah kau. Kami menyarankan Anda untuk mematahkan anggota tubuh Anda sekarang dan berlutut untuk memohon pengampunan Nona Ito Mizuki. Kalau tidak, kamu akan menanggung konsekuensinya. Bab 6556. Apa konsekuensinya? Harvey York berbicara dengan ringan. Jangan katakan mematahkan salah satu jarinya. Tentu saja aku mematahkan 10 jarinya. Penduduk pulau biasa mencoba mengganggu pasar modal negara besar H dengan mengendalikan aliansi bisnis negara besar H. Hatinya bisa dihukum. Dan kejahatannya harus dihukum. Laporkan petugas. Kami ingin melaporkan petugas. Mendengar kata-kata Harvey York, semua eksekutif tingkat tinggi itu sangat marah. Lagi pula, itu adalah hal yang keterlaluan jika pikiran kotornya diselingi oleh orang lain. Reporter, terlalu murah untuk orang negara besar H ini. Saat ini, Ito Mizuki menghela nafas. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Karena orang negara besar H ini berani bertindak, maka kita sekarang membela diri secara hukum. Hapus dia. Biarkan dia hidup daripada mati. Lalu lemparkan ke negara besar H untuk penjelasan. Kami penduduk pulau berada di luar, tapi tidak ada yang pernah menginjak kepala kami. Jangan biarkan orang-orang negara besar H ini memiliki ingatan yang panjang. Bagaimana kita akan berbaur di masa depan? Mendengar kata-kata Ito Mizuki, semua eksekutif mencibir setelah terkejut sesaat. Yap, begitulah seharusnya. Ya, Harvey York tidak terlalu peduli, tapi terlihat penasaran. Kamu berbicara seperti itu. Apakah ayah Amerikamu tahu? Anda, mendengar kata-kata Harvey York, orang-orang di kepulauan hampir memuntahkan darah. Seperti kata pepatah, pukul orang tanpa menamparkan wajah mereka, dan bersumpah tanpa mengekspos mereka. Pada saat ini, Harvey York menempelkan wajah mereka ke tanah dan menggosoknya, yang membuat orang menjadi tenang. Ito Mizuki juga gemetar karena marah, hampir memuntahkan seteguk darah tua. Pada saat ini, puluhan pria berjubah kendo dari negara pulau bergegas ke kejauhan. Mereka semua memiliki 2 pedang pulau, 1 panjang dan 1 pendek, di pinggang mereka. Dan sekilas mereka melihat seorang master. Melihat orang-orang ini muncul, kelopak mata Ismaek Abe melonjak. Pada saat ini, dia mundur dan berkata dengan keras. Nona Ito Mizuki, kami tidak mengenal Harvey York. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kami buta dan tuli sekarang. Kami tidak bisa melihat atau mendengar. Melihat Ismaek Abe dan rombongannya begitu pengecut, semua orang dari Nusantara dan orang Barat tertawa. Olivia Quinlan ingin berhenti di depan Harvey York, tetapi diblokir oleh Harvey York. Pergi, bunuh dia. Melihat adegan ini,
Ito Mizuki menyeringai dan melambai pada Harvey York. Beberapa pendekar pedang negara pulau tidak berbicara omong kosong. Tetapi satu persatu pedang negara pulau ditarik dari sarungnya. Dan mereka mondar-mandir. Saat mereka mendekati Harvey York, mereka menebas. Jelas, orang-orang ini adalah tuan yang membunuh banyak orang dengan pisau. Dan ketika mereka menembak, mereka disebut cepat dan akurat. Sekelompok eksekutif grup Liuling melihat pemandangan ini dengan ekspresi lega. Dalam kognisi mereka, berurusan dengan orang-orang negara besar yang tidak tahu apa yang baik atau buruk dan tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Seperti seharusnya. Namun, sebelum mereka selesai dengan puas, mereka melihat Harvey York mengambil langkah acak, menginjak tanah dengan telapak kakinya. Retakan, batu bata biru pecah dan terbang keluar sebagai beberapa puing. Pendekar pedang dari negara pulau yang bergegas maju semuanya terkejut seolah-olah mereka ditabrak truk. Dan seluruh orang itu terbang keluar. Saat mereka mendarat, mereka semua mengeluarkan seteguk besar darah dengan suara wow. Rentan, Harvey York menggelengkan kepalanya. Kalian orang Shinto sangat lemah. Apakah tuanmu tahu? Ito Mizuki menatap kosong ke pemandangan ini. Dan saat berikutnya berkata dengan tajam, pergi. Ayo pergi bersama. Bab 6557. Puluhan pendekar pedang gaya Shinto yang tersisa saling memandang. Dan semuanya melangkah maju dengan raungan. Dengan kata-kata seperti baga dan sinai di mulut mereka. Mereka dengan jelas menunjukkan kekejaman penduduk pulau. Namun, Harvey York tidak banyak bicara. Dia hanya melangkah maju dan memasuki kerumunan secara langsung. Dengan pukulan forehand dan backhandnya mengipasi beberapa tamparan. Diiringi suara papa. Saya melihat sosok-sosok orang kuat negeri pulau itu langsung terbang keluar. Dalam waktu kurang dari 10 detik, semua penguasa Nusantara jatuh ke tanah. Mereka menutupi wajah mereka satu persatu. Merasa pusing. Dengan bintang emas di depan mereka. Ketika Ismail Abe dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka terus berkedut. Jelas mereka tidak tahu bahwa Harvey York telah mencapai level ini. Harvey York dengan santai melemparkan tisu untuk menyeka jari-jarinya ke tanah. Lalu menoleh ke arah Ito Mizuki. Dan berkata dengan ringan, sepertinya orang-orang yang kamu harapkan benar-benar tidak baik. Bagaimana kalau aku memberimu lebih banyak waktu untuk terus mengguncang orang? Merasakan ketidakpedulian dan kekuatan dalam kata-kata Harvey York. Ito Mizuki tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menjepit pahanya. Karena takut akan apa yang akan dilakukan Harvey York pada dirinya sendiri. Setelah menyadari bahwa ini terlalu memalukan, Ito Mizuki mengangkat tangan kirinya. Mencoba yang terbaik untuk tetap kuat. Dan berteriak pada suara keras. Harvey York, bajingan. Kukatakan padamu. Kamu telah membuat bencana besar. Kamu tidak hanya menyinggung grup Liuling kami. Dan juga menyinggung negara Pulau Shinto Ryu. Kamu akan membayar harga untuk perilaku sembronomu dalam waktu singkat. Harvey York berjalan maju perlahan. Mengulurkan tangannya dan menepuk pipi Ito Mizuki. Dan berkata dengan ringan, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai. Dan kamu masih berteriak-teriak di sini. Kamu bilang, apakah aku baru saja menghapus cakar anjingmu? Kamu baru tahu bahwa kamu menendang pelat besi dengan satu kaki. Ito Mizuki tanpa sadar menyembunyikan tangannya di belakangnya dan berteriak. Kamu, jangan terlalu banyak menipu orang. Suara Harvey York acuh tak acuh. Saya akan bertanya kepada Anda. Jika Anda ingin sepenuhnya menghapus cakar anjing Anda akan mengakuinya. Bodoh. Wajah Mizuki Ito menjadi sangat terdistorsi karena ketakutan dan kemarahan. Dan fondasi terus jatuh di wajahnya yang cantik. Apakah kamu bahkan tahu siapa aku? Aku Ito Mizuki.
Saya adalah perwakilan dari Departemen Urusan Timur Jauh dari negara pulau. Grup Liuling. Saya adalah salah satu dari 5 keluarga di negara pulau. Wanita tertua. Guo Yumen. Saya adalah kepala dari 6 sekolah utama negara pulau. Orang kepercayaan. Shinto Liu Tianjiao dan perwakilan dari Aliansi Seni Bela Diri Negara Pulau Miyamoto Ishin. Bahkan di Amerika Serikat, saya memiliki koneksi yang tak terhitung jumlahnya. Beraninya kau menyentuhku. Harvey York tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu tidak berani?" Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya, meraih tangan lembut dan tanpa tulang Ito Mizuki, dan memutarnya dengan klik. "Apa?" Ito Mizuki berteriak lagi dan lagi, memegangi jarinya yang terputus. Wajahnya menjadi pucat tak terlihat. Harvey York mengeluarkan tisu dan menyeka dahi Ito Mizuki. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Saya tahu bahwa orang seperti Anda pasti tidak akan melihat kelinci atau elang. Jadi, aku tidak akan memaksamu untuk menyerahkan ekuitas sekarang. Tapi, aku akan memberimu 1 malam untuk memikirkannya. Kamu bisa pergi ke orang kepercayaan lanyanmu Miyamoto Yixin untuk mendukungmu dan memberitahunya bahwa orang yang menyinggungmu bernama Harvey York. Saya percaya dia akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan." Setelah berbicara, Harvey York hendak berbalik dan pergi. Bab 6558. Mendengar perkataan Harvey York, Ito Mizuki yang menyadari sesuatu tiba-tiba berkata dengan tiba-tiba, "Apakah kamu kenal perwakilan Miyamoto?" Harvey York berhenti sejenak, tersenyum tipis, dan berkata, "Aku tidak hanya mengenalnya, tapi dia juga memukul wajahnya." Apakah kamu akan menerima nasihat sekarang? Kamu delusi." Ito Mizuki menggertakkan giginya, hampir menghancurkan salah satu gigi peraknya sendiri. Aku tidak peduli siapa kamu. Namun, di mata perwakilan kami Miyamoto, kamu bukan kentut, dan dia pasti akan menamparmu. Pada saat itu, kamu akan memahami konsekuensi menyinggung penduduk pulau kami. Sudah kubilang, ketika kamu sampai pada waktu itu, kamu akan berlutut di tanah seperti anjing, dan tidak ada yang akan memaafkanmu." Terbentak, mendengar teriakan Ito Mizuki, Harvey York menghela nafas, berbalik dan menendang wajahnya langsung, menyebabkan dia berguling. Ketika dia duduk lagi, dia mengeluarkan darah. "Wow. Aku harap kamu bisa belajar menjadi lebih pintar, karena kalau tidak, kamu mungkin tidak hidup besok." Sehari setelah Harvey York merontokkan gigi Ito Mizuki, Harvey York dan Olivia Kuilanlan menerima pemberitahuan bahwa Aliansi Bisnis Negara Besar H akan mengadakan pertemuan lagi di pagi hari. Saat kedua orang itu muncul bersama di ruang konferensi multifungsi Aliansi Bisnis Negara Besar H, tidak hanya Ismaek Abe di sini, tetapi Troy Kuilanlan dan wakil presiden lainnya juga hadir. Olivia Kuilanlan melirik Harvey York tanpa sadar, karena ada suasana khusyuk yang tak tertandingi di antara hadirin saat ini. Dan dalam suasana ini, ada semacam permusuhan yang tidak keluar. Tapi Harvey York tidak terlalu peduli. Dia menarik kursi dan duduk sendiri. "Apakah kamu di sini untuk meminta kesalahan guru? Masih menyapa saya presiden baru, terutama Presiden Kuilanlan. Ketika Anda muncul di sini, dapatkah saya mengerti bahwa Anda memiliki pendapat tentang saya?" Mendengar kata-kata tenang Harvey York, kelopak mata Troy Kuilanlan sedikit berkedut. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, Ismaek Abe telah melangkah maju dan menunjuk ke arah Harvey York, Presiden Kuilanlan, serta Wakil Presiden dan Direktur. "Presiden berpangkat tinggi baru kami. Saya khawatir saya tidak memiliki rasa memiliki aliansi bisnis negara besar H kami." Awalnya, dia terus mengatakan bahwa dia akan mundur dari negara pulau dalam Aliansi Bisnis Negara Besar H.
Dan dia akan bertaruh melawanku. Sebagai seorang pengusaha patriotik, karena sentimen nasional, saya membuat janji dengan penanggung jawab Departemen Urusan Timur Jauh Grup Liuling. Aku sedang berpikir, jika yang bermarga York benar-benar bisa melakukan ini. Jadi bagaimana jika aku menderita sedikit kerugian? Tapi siapa yang tahu, orang ini bagaimanapun juga akan bertarung. Dan ingin menggunakan kekerasan untuk mengancam Nona Ito Mizuki agar menyerah. Bagaimana mungkin mencapai tujuan dengan cara seperti itu? Selain itu, dia juga mengancam Nona Ito Mizuki secara lisan. Karena hubungan antara aliansi bisnis negara besar, Hakita dan negara pulau tidak hanya memburuk sepenuhnya. Dan menurut berita yang kudapat, negara pulau akan menekan aliansi bisnis negara besar Hakita melalui berbagai saluran. Semuanya. Pada tingkat ini, aku tidak tahu apakah negara pulau telah ditarik. Tetapi aliansi bisnis negara besar mungkin akan hancur mulai sekarang. Jadi, menurut anggaran dasar, saya pikir Presiden York, yang belum resmi menjabat, harus diberhentikan. Ini demi aliansi bisnis negara besar Hakita. Pada saat ini, Ismail Abe tampak lurus dan menakjubkan. Bab 6559. Itu benar. Harvey York terlalu berlebihan. Pada kesempatan seperti kemarin, dia benar-benar memukul seseorang. Dan bahkan mematahkan tangan Nona Ito Mizuki. Ini tidak hanya menyinggung negara Pulau Liuling Group, tetapi juga menyinggung keluarga Ito. Harvey York, kami juga telah menanyakannya. Kamu tampaknya adalah perwakilan dari aliansi bela diri negara besar kan? Kamu terbiasa menggunakan kekuatan, kan? Tetapi hal-hal di dunia bisnis tidak dapat diselesaikan seperti ini. Tindakan kekerasan Anda, selain membawa bencana dan kebencian yang tak ada habisnya ke aliansi bisnis negara besar kami, tidak memiliki manfaat lain sama sekali. Semuanya. Kami dan Wakil Presiden Abe dengan suara bulat memutuskan untuk memulai prosedur khusus bersama-sama untuk menyingkirkan Harvey York. Saat kata-kata itu jatuh, banyak direktur yang telah dibeli dalam semalam semuanya mengangguk setuju. Semua orang terus mengatakan bahwa apa yang Harvey York lakukan kemarin benar-benar melanggar aturan dunia bisnis. Karena tindakan Harvey York, aliansi bisnis negara besar mungkin jatuh ke dalam situasi yang hancur. Wakil presiden lainnya juga mengerutkan kening pada Harvey York saat ini. Mereka yang bisa menjadi wakil presiden semuanya mengandalkan aliansi bisnis negara besar hebat untuk menuai keuntungan. Pada saat ini, karena hubungan Harvey York, aliansi bisnis negara besar kemungkinan akan ditargetkan oleh negara pulau ke segala arah, yang setara dengan melanggar kepentingan orang-orang ini. Jadi orang-orang ini memandang Harvey York dengan niat jahat. Yao, apakah semua yang dikatakan Wakil Presiden Abe itu benar? Harvey York benar-benar tidak mengikuti aturan sama sekali. Dan dengan paksa meminta negara pulau untuk menarik saham secara langsung. Troy Quilanlan terbatuk. Sedikit malu karena tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak berani menargetkan Harvey York secara langsung. Lagi pula Harvey York berani berdiri dan memukul wajahnya setiap menit. Olivia Quilanlan berkata dengan ringan. Wakil Presiden Abe mengatakan banyak hal. Tetapi dia melewatkan satu poin penting. Itu penghinaan verbal dari penduduk pulau. Tentu saja Presiden York tidak akan sopan kepada mereka. Dalam hal ini, Presiden York tidak hanya tidak melakukan kesalahan, tetapi juga menyelamatkan reputasi kami orang-orang negara besar Harvey York menyesap cangkir teh di atas meja, dan melihat ke depan dengan setengah tersenyum. Dia benar-benar ingin tahu apa yang akan dikatakan orang lain. Nona Ito Mizuki awalnya adalah seorang petinggi tingkat tinggi. Untuk karakter seperti dia, normal bagi seorang wanita muda untuk marah.
Jika Anda ingin dia menjual sahamnya, selalu sopan padanya, kan? Ismaek Abe memiliki ekspresi mencibir di wajahnya. Jika Nona Ito Mizuki bersedia menyerahkan semua saham aliansi bisnis negara besar hak kita, maka biarkan aku belajar merangkak seperti anjing di tanah. Bahkan jika saya harus membersihkan toilet di rumahnya selama 3 tahun, saya akan senang dengan itu. Dalam bisnis, Anda harus belajar menderita. Hanya dengan mengambil kerugian kecil Anda bisa mendapatkan keuntungan besar. Kamu bahkan tidak bisa melakukan ini dengan baik. Kamu bahkan tidak tahu kapan harus lembut dan kapan harus menunjukkan kelemahan. Dan kamu masih ingin memimpin aliansi bisnis negara besar hak kami. Saya pikir Presiden kita York masih muda dan energik. Jadi tidak masalah menjadi wakil dari aliansi bela diri negara besar H. Tapi aku khawatir itu tidak cocok untuk menjadi presiden dari aliansi bisnis negara besar hak kita. Pebisnis. Kedamaian adalah hal terpenting dalam segala hal. Dan kedamaian adalah hal terpenting. Jika Anda bahkan tidak tahu ini, bagaimana Anda bisa menjadi seorang pengusaha? Untuk bertarung dan membunuh, kamu harus pergi ke aliansi bela diri negara besar H. Bukan lelik kami. Apakah kamu baik-baik saja? Mendengar ini, semua orang yang hadir menganggukkan kepala mereka satu demi satu. Itu benar. Berbisnis berbeda dari berkelahi dan membunuh. Bab 6560. Saya mengerti. Troy Kuilanlan bersandar di kursi dan menyipitkan mata ke Olivia Kuilanlan. Yao Yao. Presiden York tidak begitu memahami aturan operasi aliansi bisnis negara besar hak kita. Tidak dapat dihindari untuk menjadi impulsif ketika melakukan sesuatu. Bukan apa-apa, tapi kamu telah berada di aliansi bisnis negara besar H selama bertahun-tahun. Jarang kamu tidak tahu bagaimana melakukan bisnis. Bagaimana hal-hal dibicarakan. Kami pengusaha mencari untung. Dan semuanya untung dulu. Jika kamu bahkan tidak bisa mengetahuinya, bagaimana kamu bisa memimpin aliansi bisnis negara besar H menuju kejayaan? Sekarang, sebelum kenaikan resmi, aliansi bisnis negara besar H telah ditargetkan oleh negara pulau ke segala arah. Saya benar-benar dalam posisi dalam beberapa hari. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada semua anggota aliansi bisnis negara besar H? Bagaimana menjelaskan kepada seluruh orang negara besar H? Pada saat ini, Troy Kuilanlan tampak benar dan melirik Harvey York pada saat yang sama. Dengan tatapan matanya bahwa saya ingin membantu Anda juga. Tetapi Anda terlalu lemah, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Harvey York. Aku sedikit kecewa padamu. Kecewa? Apa yang begitu mengecewakan? Sebelum Olivia Kuilanlan bisa berbicara, Harvey York sudah meletakkan cangkir tehnya. Bagi Anda, Presiden Kuilanlan, kepentingan adalah prioritas utama. Selama Anda bisa menghasilkan uang, apalagi belajar merangkak, tidak masalah jika Anda seekor anjing dan berlutut sepanjang hidup. Anda kan, apakah ini yang Anda sebut pembicaraan bisnis? Ini adalah watak dan kepercayaan diri Anda sebagai pengusaha patriotik. Ismaek Abe meletakkan tangannya di punggungnya dan mencibir. Ya, sejak zaman kuno, ada sarjana, petani, pengusaha, dan pengusaha. Pengusaha. Mereka tidak memiliki reputasi yang baik di semua dinasti. Apakah salah bagi pengusaha untuk mencari keuntungan? Betul sekali. Selama kamu bisa menghasilkan uang, apalagi berlutut, bagaimana jika kamu berbaring? Cukup bahwa negara pulau bisa memberi kita keuntungan. Bukankah normal menghasilkan uang dengan berlutut akhir-akhir ini? Harvey York melirik Ismaek Abe dan berkata dengan ringan. Bagaimana saya bisa mengingat bahwa belum lama ini, ada orang yang terus mengatakan bahwa mereka akan mundur dari negara pulau. Mengapa membalikkan wajahmu lebih dari membalik buku sekarang?
Apakah ini wajah yang tidak kamu inginkan? Betul sekali. Ismaek Abbey menepuk meja. Saya suka berlutut. Saya suka berlutut dan menjilat negara pulau. Ada apa? Aku punya pertarungan. Demi gambaran besar. Demi uang besar. Berlutut ketika saatnya berlutut. Ada apa? Selama saya menghasilkan uang. Saya benar. Harvey York cemberut dan berkata dengan ringan. Kamu terdengar seperti kedengarannya bagus. Tapi sayangnya, anak muda kita berbeda darimu. Kamu terbiasa berlutut, tapi aku tidak terbiasa berlutut. Tulangku sangat keras. Aku tidak bisa berlutut. Mendengar kata-kata Harvey York, Olivia Quinlan menegakkan punggungnya tanpa terlihat. Oke, Presiden York, jangan mengoceh di sini. Kamu benar-benar hebat. Kamu tidak hanya menghapus tangan Nona Ito Mizuki, tetapi kamu juga melukai puluhan penduduk pulau. Kamu benar-benar nyaman dan tulangmu sangat keras. Tapi konsekuensi dari kejadian ini juga sangat serius. Ismaek Abbey mengejek Harvey York. Sekarang, kamu tidak hanya harus memikul tanggung jawab kerajaan dan diplomatik. Kamu harus menebus kerugian kita. Betul sekali. Mendengar ini, Troy Quinlan sedikit menyipitkan matanya. Meskipun saya pribadi mendukung Anda sebagai presiden berikutnya. Namun, sekarang Anda belum secara resmi mengambil posisi itu. Kami telah menyebabkan kerugian besar bagi seluruh aliansi bisnis. Negara besar hak kami. Kemarahan itu sulit untuk ditenangkan. Saya khawatir saya hanya bisa meminta Anda, Presiden York, untuk disalahkan dan mengundurkan diri. Terima kasih sudah menonton cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.